Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Dalam 24 jam terakhir, lanjut koreksi sebesar 1,05% dengan total market cap di 2,4 triliun US dollars. Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,07% dan volume drop tipis 1,02%. Kita bisa lihat di sini, ini menunjukkan bahwa walaupun Bitcoin juga koreksi, tapi alts kecenderungannya koreksi lebih dalam pada hari ini, ya. Oke, untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia daily close sedikit di bawah dari MA50 dan daily close di bawah dari 66.253 ya. Nah, kalau tipis kayak gini ya mending kita lihat besok sih ya, tetapi dia kehilangan satu struktur nih. Nah, apakah struktur 66.253 akan menjadi resisten bagi Bitcoin sehingga Bitcoin akan mulai daily close lebih lagi dari MA50 atau tidak begitu. Seperti gue udah sering bilang ya, yang menjadi salah satu indikator paling mudah untuk melihat apakah tren itu akan mulai berlanjut dari pecah struktur adalah MA20 dan 50. Seperti di sini nih, gue bahas ya. Waktu itu kebetulan sehari langsung semuanya kehajar ya di tanggal 15 Mei. Jadi gue bilang MA50 kalau bisa di-reclaim, terus 50 juga di-reclaim, biasanya itu akan menjadi bensin ekstra lagi untuk melanjutkan pemecahan struktur ya. Dan kita bisa lihat di sini apa yang terjadi. Sehari tanggal 15 Mei pump 7,64%, dua-duanya ketembus ya dan dua-duanya ke-reclaim. MA50 langsung berubah menjadi apa? Support ya. Nah, kali ini makanya penting juga apakah MA50 bisa kembali di-reclaim atau dia benar-benar mulai berubah menjadi suatu resisten yang akan menjadi bensin untuk ya bearish momentum begitu ya. Oke, itu kurang lebih sih dari TA untuk Bitcoin ya. Jadi jelas pertanyaan besarnya adalah apakah MA50 akan sudah benar-benar menjadi apakah sudah benar-benar terreclaim sebagai resisten atau tidak begitu ya. Selanjutnya sih Ethereum ya, kalau menurut gue Ethereum lebih oke karena Ethereum itu kemarin ada news ya. News di mana ada satu whales ya yang memborong ratusan ribu koin Ethereum ya. Nah, ini saat Bitcoin drop. Saat Ethereum drop ya, saat Ethereum drop ada whale yang membeli Ethereum dengan jumlah yang cukup besar, mencapai 240.000 Ethereum saat harganya turun. Nah, pembelian ini sekitar 840 juta US dollars. Ya, ini berarti nggak main-main nih ya secara pembeliannya. Nah, berita ini sepertinya cenderung lebih membantu Ethereum, begitu di mana dia lebih mantul dibandingkan dengan Bitcoin ya. Lo bisa lihat kemarin Bitcoin itu koreksi 1%-an, sementara Ethereum dia malah rally tipis di 0,358 dan dengan jelas terpantul oleh MA50 dan confluence support di 3.386 gitu ya. Nah, makanya jadi lagi-lagi sih kalau gue pribadi gitu. Kalau kita sebagai investor nggak mau belajar TA, nggak mau belajar fundamental, nggak mau belajar on-chain, sulit begitu. Soalnya gini, sampai sekarang walaupun dibanding dulu jauh ya, sedikit banget dibanding dulu. Dan udahnya di bawahnya juga, wah semuanya langsung banyak yang komen ya. Ya komennya tentunya ngebahas mengenai, loh ya kita harus belajar gitu. Kalau kita nggak belajar gimana kita bisa lebih ngerti. Jadi kayak gini, orang-orang tuh kadang-kadang banyak yang punya teori market itu semua udah ada yang ngatur, ya, semua bandar akan ngatur. Kalau menurut gua bener nggak? Ada benernya, ya, ada benernya. Tapi di kripto-kripto yang market capnya kecil, itu bener, bisa banget dibandarin, bisa banget dimainin, begitu. Tapi kalau udah kayak Bitcoin, Ethereum, itu para bandar pun bingung karena ya lu bayangin sendiri 1,3 triliun USD, begitu. Bisa dimanipulasi, tapi sulit dan resikonya pun tinggi untuk para bandar. Jadi kalau gua pribadi sih gini, jangan sampai sebenarnya kemalasan lu dari belajar ditutupi dengan bandar akan ngatur semua bla bla bla. Justru kan kita sering bahas di on-chain. Para bandar pun malah terbukti salah. Seringkali diakumulasi di tempat-tempat yang tidak tepat. Begitu. Tapi di waktu bersamaan juga ya terbukti
para bandar tuh in general lebih pintar dibandingkan orang-orang gitu. Karena waktu di 15.000, kita udah pernah bahas di on-chain dulu ya. Waktu bottom di 15.000, itu outflow besar-besaran. Nah, jadi ya lagi-lagi ya, bandar benar cenderung lebih pintar lah dibanding kita retailers. Karena ya otomatis mereka punya banyak duit, mereka udah lebih lama juga di market. Tetapi bukan mereka itu semacam apa ya, mythical creature gitu yang kayak nggak pernah bisa salah. No, 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 no. Bandar pun sering kalah kok. Sering juga bangkrut pun sering gitu bandar. Jadi jangan apa ya, gue sebutnya tuh jangan main bandar monologi lah kalau kata si Sato tuh ya. Wah, jadi semuanya tuh kayak penyembahan bandar gitu. Enggak, ya. Dan percaya atau enggak, para bandar itu lebih hafal TA dibandingin lo gitu. Jadi ya belajarlah TA, belajarlah fundamental. Soalnya lucu, ada yang sering serang gitu ya. Yang suka fundamental bilang ngapain tarik-tarik garis, nggak guna katanya. Semua tuh dari apa namanya? Semua tuh dari news. Tapi kalau lo lihat dari news, ya lihat news ngomong apa? Halving akan ngebuat BTC pam. Lo beli waktu halving boncos gitu. Atau ETF spot gitu. Waktu lo beli di ETF spotnya, besoknya langsung ngedam gitu loh. Nah jadi makanya lagi-lagi jangan masuk ke dalam camp anti TA, anti fundamental, anti blockchain. Semuanya aja lu pelajarin. Lu pelajarin semuanya, lu akan melihat, oh ternyata begini. Tuh kayak orang berdebat, apa tuh nggak? Orang berdebat yang suka TA. Dia megang gajah, megang belalainya. Wah ini tuh ular. Ini ular udah pasti paten ular. Terus yang suka fundamental, dia megang kakinya. Bukan. Ini kayaknya semacam kura-kura nih, atau apa nih, jangan-jangan leher apa ya, kura-kura lah karena bentuknya gede gitu misalnya. Oh, ini kura-kura jangan-jangan nih ya. Lalu ada yang megang buntutnya, bukan, nggak mungkin ular sekecil gini. Nah itu perdebatan orang tim TA, tim fundamental, tim on-chain gitu yang nggak mau nyatu ya. Padahal kalau kita satuin semua, kita lihat bahwa oh ternyata ini gajah gitu ya. Jadi lagi-lagi jangan berdebat mana yang lebih bagus, fundamental, TA atau on-chain. Semuanya digabungin. Kalau semuanya digabungin, kita bisa ngelihat the big picture. Begitu ya. Oke, next kita lihat economic calendar. Hari ini udah nggak ada apa-apa ya, karena hari Sabtu, besok juga udah nggak ada apa-apa. Kita lihat next week. Next week kita dia tanggal 17 Juni itu dari US belum ada. 18 akan ada core retail sales dan retail sales. Tapi harusnya sih yang ultra pentingnya udah pada lewat ya. Ya intinya itulah, itu yang paling dekat ya. Ada core retail sales dan retail sales. Oke, next kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini menguat ya. Terakhir kemarin menguat ya. Ini yang membuat juga cenderung lanjut koreksi. Nah, ada yang sempat tanya, "Bang, kemarin kan data-datanya jelek buat US. Kok malah ngepam indeks?" Kok malah ngepam indeks dolarnya? Nah, kalau menurut gua, ini teori gua ya, kita masih belum bisa confirm, tapi teori gua. Data di US itu udah jelek terus ya. GDP, lalu juga kemarin unemployment rate, lalu initial jobless claim dan seterusnya, merah lagi. Lu bisa cek lah ya, lu bisa cek data-data sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya ya. Nah menurut gua para investor mulai khawatir, waduh ini kok merah mulu ya. Kalau merah mulu gini caranya, kalau sampai resesi gua pegang misalkan gitu ya, gua pegang kripto, gua pegang BTC, waduh ini jangan-jangan gua bisa ketarik ke bawah nih. Nah maka dari itu mereka mungkin cenderung dalam tanda kutip melikuidasi aset mereka ya, mereka TP, mereka tutup posisi dan pindah lagi ke USD sehingga USD menguat. Tapi lagi-lagi itu nggak bisa dikonfirm sih, itu lebih ke teori gua. Karena ya pada faktanya kemarin-kemarin datanya merah semua. Merah semua itu kalau dalam keadaan normal harusnya indeks dolar ngedrop, tapi bukannya ngedrop malah ngepam. Begitu. Nah, berarti ya menurut gua penjelasan yang paling logis yang berdasarkan data adalah para partisipan di market mulai khawatir dengan data-data di US yang merah melulu. Nah, kalau itu merah melulu, kita lihat aja ke 2019 yang terjadi adalah resesi. Begitu ya. Terus ada yang masih nanya juga, "Bang, ini resesi lebih parah nggak daripada kayak di 2019?" Menurut gua harusnya enggak. Karena kita tahu COVID-19 itu adalah masa-masa yang aneh banget ya. Kapan sih lu seumur hidup ya? Gue yakin dari lu lahir belum pernah ada yang kita dikarantina
bukan satu negara, satu dunia di karantina, nggak boleh keluar gitu. Ya. Nah itu tentunya membuat ekonomi jadi berantakan. Nah kalau sama kali ini terjadi resesi, in theory harusnya tidak separah itu dong. Ya. Dan harusnya lebih gampang US untuk melakukan QE dan memecut kembali market. Begitu. Walaupun at the end of the day-nya ya lu rasakan sendiri ya. Setelah di 2020 US dapat banyak ya, setelah mereka banyak printing money ya, kerasa semua barang inflasinya kerasa banget gitu ya. Ya lu lihat aja deh sekarang ya. Bahan-bahan makanan semua meningkat signifikan kan dibandingkan sebelum Covid ya, pre-Covid sama post-Covid, harga barang tuh signifikan lebih mahal sekarang. Nah, itu adalah hal yang kita bayar gitu, harga yang kita bayar karena kita banyak banyak terjadi money printing. Ya, walaupun money printingnya lebih banyak di US, tapi kita pun kena efeknya. Begitu. Ya suka nggak suka memang seperti itu ya, karena ekonomi dunia itu sudah global, jadi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu ya. Oke. Nah itu dia makanya alasannya kenapa banyak orang yang tidak mau terlalu terhubung dengan dolar gitu. Karena kebayang nggak sih kayak negara, kalau kita kan nggak langsung kena nih. Tapi negara-negara kayak El Salvador gitu salah satunya, mereka tuh langsung kena banget efek dari ya dolarisasi gitu. Saat US ngeprint gila-gilaan, daya beli orang El Salvador atau negara-negara yang sudah terkena dolarisasi itu akan ekstrim terjun payung gitu. Mereka akan terjadi inflasi gede-gedean, lebih parah daripada di US. Begitu. Nah makanya kenapa banyak yang nggak pengen terlalu terhubung sama USD. Gitu adalah, itu kurang lebih lah ya. Itu jadi kayak sedikit belajar ekonomi itu malah ya. Ya pokoknya begitu deh. Itu makanya kenapa ya kalau menurut gue pribadi sih kemungkinan besar tidak akan resesinya separah seperti 2019 gitu ya. Oke, next kita akan masuk aja ke Balemed. Tapi sebelum kita masuk ke Balemed, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, technically speaking, buy limit kedua tembus. Jadi ya ini harusnya udah dapat semua ya. Buy limit ketiga di angka 64.000 pas. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 di 66.253. Kita bisa di sini di close di bawah. Jadi ya otomatis kita kena cut loss. Ya lagi-lagi tidak ada trading yang tidak ada rugi sama sekali ya. Semua itu pasti ada win rate-nya. Jadi jangan percaya sama orang yang bilang win rate kita 100%. Ya 100% nipu gitu ya. Oke, itu untuk posisi longnya kena cut loss. Nah, kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di angka 66.253. Kalau sampai besok daily closing di tengah-tengah dari EMA 50 dan dari 66.253, kita bisa pertimbangkan untuk set limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di MA 50 ya. Itu kurang lebih untuk di Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum
kemarin nggak ada setup apa-apa ya, karena ya lu lihat sendiri price action-nya beberapa hari ke belakang rada berantakan ya. Nah, tetapi kemarin karena dia retest ke resisten dan ke support di waktu bersamaan, jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Dan kalau sampai terjadi retest ke MA50, kita juga langsung bisa buka posisi long karena kemarin sudah terjadi retest pertama juga sebagai support ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Overall kita bisa di sini ya, market masih sangat terpengaruh dengan kondisi Bitcoin. Dan kecenderungannya apa? Waktu Bitcoin drop, alts cenderung drop lebih parah. Walaupun nggak selalu ya, tapi kecenderungannya seperti itu. Nah, ini disebut sebagai masa-masa QT. Di masa-masa QT ini, Bitcoin sering menarik liquidity dari altcoins. Ya. Nah, itu jadi yang makanya gue bilang kenapa kalau lu pengen altcoin season, ya itu butuh masa-masa QE. Untuk detailnya kita bahas nanti di DCWT sesi kedua lah. Ya. Dan ngomongin soal DCWT sesi kedua, jangan lupa buat lu yang pengen pair favorit lu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan seperti biasa, gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.